Astagfirullahaladzim. Kapan kau lagi mualafnya? Kapan kau sadarnya lagi? Saya memutuskan bahwa saya harus kembali kepada Allah. Aduh, hancur wah. Kenapa dia? Gawat. Bang Blen, Jangan hancur hatinya, Bang Blen. on off itu suka-suka hatinya aja. Coba. Baru berapa hari dia murtad kemarin? Berapa hari? Seminggu? Ya seminggu Satu Bang. minggu aja. Seminggu. Satu minggu. Ya yang aku kirim sama Abang lah, seminggu. Inilah Bang Juma yang aku bilang di masjid apa? Ini dia. Kalau Bang Suma kenal saya orang tinggal di Pasar Karwisi di Petrani. Saya tidak kenal. Nggak kenal, bro. Oh iya. Iya. Saya juga baru lihat wajahnya. Kenapa bisa murtad? Apa masalahnya? Oh masalahnya Bang, masalah ekonomi Bang. Masalah ekonomi. Kenapa bisa murtad? Masalah ekonomi. Ya karena mertuaku Katolik, Kristen, ya, Oteng. Cuma saya satu tinggal sama mertua. Kamu Dirman sholat saja terus, tapi kamu tidak mau cari kerja. Sebenarnya saya mau kerja juga Bang, cuma belum dapat. Saya juga berusaha juga untuk cari kerja, tapi belum dapat. Masa kita mau pasarkan? Masa kita harus mencuri? Nah mungkin toh. Ya lebih baik mencuri daripada murtad. Tapi jangan juga Bang, hancur kita. Ya lebih baik hancur dunia daripada hancur di akhirat. Kalau masih ada yang jalan baik, mungkin kita pilih jalan baik. Kalau sudah murtad itu sudah tidak ada, bukan jalan baik lagi. Kalau sudah murtad itu sudah kembali jadi binatang itu. Kalau murtad itu berarti jadi binatang. Jadi kalau menurut Abang ini, kalau saya tobat kepada Allah ini, apakah saya diterima atau tidak, Bang? Ya tergantung. Kalau Anda serius mau bertobat ya diterima. Tapi ya serius. Ya serius Bang, demi Allah. Tapi sebentar kalau masuk di Komal Kristen murtad lagi gitu. Enggak. Saya tadi dunda sama Kristen, cuma saya tidak mau naik. Bahkan saya buka Komal, semua Islam naik. Saudara ini apa? Dari suku mana saudara ini, Arjuna? Bugis. Bugis apa Ki? Bugis Senjai. Oh, sepupuan sama Abdul Kalam. Bone, Lapri. Oh, Lapri. Ya, Bugis pun. Iya. Nah, setelah kemarin murtad langsung. Iya. Yang kau jual kemarin sama waktu kampung murtad langsung kaya. Ada orang Bone murtad. Nggak, kemarin waktu murtad Ki langsung Ki kaya. Enggak juga, begitu juga Bang. Bahkan saya diejek juga. Bahkan saya dihina juga. Makanya kalau murtad langsung dapat uang banyak miliaran ya wajar lah mungkin. Taruh dulu banyak mak. Taruh dulu banyak mak. Yang kau jual-jual nama kampungku ya di Bone, kau murtad. Gak ada orang Bone murtad. Kalau ada orang Bone murtad langsung dipancung kepalanya. Kau itu. Kami masa orang Bone Bang. Tapi kenapa kau bawa ada aja kau gamparin juga lo. Orang Bone, saya orang Bone. Ada Pak. Di mana di Bone Bang? Tidak apa-apa kalau mau murtad. Sekali murtad. Baik, saya jangan permainkan agama. Murtad hari ini, besok jadi Islam. Berarti tidak bisa tobat ini Bang kalau begini? Ya, kenapa tidak? Tobat lah. Kalau mau tobat silakan masuk Islam, tapi betul-betul tobat. Justru, jangan. Ya, makanya saya ini Bang. Makanya saya ini saya bukan karena apa. Saya harus kembali kepada Allah. Dan itu saya sudah putuskan tadi malam. Ya, dan kami umat Islam kalau Anda murtad tidak merasa kurang sedikit apapun. Itu kan kembali kepada saudara gitu ya. Mau Islam silakan, mau non Islam juga silakan. Cuman yang kami tidak inginkan kalau mempermainkan agama gitu. Tiba-tiba Islam, tiba-tiba Kristen. Apalagi orang Islam sekarang itu yang menikmati dunia apologet itu paham kalau
ada juga yang program C6. Program C6 itu orang yang non muslim pura-pura muslim, masuk ke Islam, tampilan seperti Islam, tapi sebenarnya mereka bawa misi gitu, mengajak orang yang ada di dalam itu untuk keluar dari Islam dengan cara masuk sebagai Islam. Jangan sampai umat Islam itu ada yang terlepas ini benar atau tidak, tapi kita percaya ini benar, itu, oke ya. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami berhasil ya Tuhan untuk menyelamatkan satu domba-Mu ya Tuhan, yaitu Bang Dirman. Mudah-mudahan ya Tuhan, berkati dia Tuhan, jamah hatinya Tuhan supaya lebih dekat dengan-Mu ya Bapak. Engkau tahu pergumulannya dalam kehidupannya. Saat ini dia sudah merasa tentram dan damai sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Jaga dia Tuhan, jangan biarkan dia keluar kandang-Mu kembali ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai apologet yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau tahu ya Tuhan, mengetuk pintu hati Bang Dirman supaya dia lebih terbuka imannya Bapak untuk menerima ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, seperti firman-Mu Bapak, bahwa satu jiwa diselamatkan maka seisi surga akan bersorak dan bergembira. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mempercayakan hamba-Mu Gabriel Channel untuk sebagai salah satu apologet yang menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segenap jiwa dan raga beliau, kami serahkan segenap jiwa beliau untuk terbuka kepadamu Bapak, sebagai Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Tuhan berkati. Iya. Jadi tadi saya katakan kalau Anda murtad, Anda jadi hewan, Anda jadi binatang. Nah, tadi Anda dikatakan sebagai domba. Domba itu binatang. Iya. Didoakan sebagai hewan tadi itu. Betul jadi juga binatang itu Bang kita Suma. nih. Iya, memang betul juga. Iya. Gabriel Channel lagi nonton di bawah. Gabriel Channel lagi nonton di bawah. Ada. Jadi begini Saudara Arjuna, saya ini orang yang belajar psikologi. Saya mendalami psikologi. Saya ngerti tentang psikolog kejiwaan seseorang. Jadi ada dua perkara ketika saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti Anda lakukan ini. Yang pertama, bisa jadi Anda itu terserang penyakit jiwa, ada kelainan. Yang kedua, Anda adalah seorang bayaran misionaris yang menjadi salah satu pukulan untuk umat Islam, bahwasanya ada umat Islam yang murtad dengan mudahnya, sehingga dengan mempertontonkan cara Anda di Komal Kristen seperti itu, seakan-akan memberikan pesan kepada orang Islam lain untuk melakukan hal yang sama, bahwa orang yang taat kepada Tuhan, kepada Allah dalam Islam pun bisa keluar dari Islam. Dengan cara Anda buka Komal misalnya, memperlihatkan Anda lagi di masjid misalnya, untuk memberikan pesan kepada penonton bahwa Anda adalah Islam taat, pakai ciri-ciri baju koko, pakai kopiah, pakai songkok, dan seterusnya, untuk memberikan pesan. Itu saya sudah pelajari. Gerakan-gerakan bawah tanah mereka, orang-orang seberang itu saya sudah tahu semua. Jadi kalau misalnya Anda punya niatan, misalnya berpura-pura jadi Islam, berpura-pura mu'alaf, mohon maaf, kami semua sudah tidak bisa ditembus dengan pola-pola seperti itu. Tidak bisa lagi umat Islam ini dibodoh-bodohi dengan cara-cara seperti itu. Tetapi saya tidak berharap Anda ada posisi di situ. Mudah-mudahan Anda ini dalam posisi guncangan jiwa. Anda lagi dalam keadaan demam kejiwaan. Jiwa Anda lagi terpuruk, dalam keadaan punya masalah, sehingga Anda bisa dengan mudahnya murtad, bisa dengan mudahnya mu'alaf. Nah, itu artinya ada gangguan kejiwaan. Atau memang Anda memiliki misi. Kalau saudara memiliki gangguan jiwa, maka perbanyak sholat, perbanyak kemudian baca Quran, ya, jangan terlalu banyak memikirkan tentang duniawi, perbanyak istighfar. Tapi kalau hanya karena faktor misi, C6 atau Anda hanya ingin membuat pesan seakan-akan mudah murtad itu, maka mohon maaf, umat Islam sudah kami bekali dengan materi-materi apologet yang tidak mungkin lagi mudah terseret oleh irama permainan daripada misionaris.
Jadi mudah-mudahan karena hanya ada kekosongan jiwa saja, ada gangguan jiwa saja. Gangguan jiwa bukan berarti gila ya. Gangguan jiwa itu maksudnya jiwa Anda tidak sedang stabil. Apakah bawaan? Kalau saya melihat sih maaf, bukan saya so tahu. Kelihatannya memang ada gejala bawaan. Kalau memang itu kejiwaan. Kalau bukan kejiwaan, berarti Anda orang pilihan dari pihak sebelah untuk mengguncang kemudian kondisi keimanan umat Islam. Apalagi Kota Makassar itu Anda tahu sendiri adalah kota yang religiusnya tinggi. Kota Makassar dikenal 99,9 plus 1 tentang Islam di sana. Orang-orang sana itu adalah orang-orang yang fanatik agama. Tiba-tiba muncul Anda di tengah-tengah umat Islam mengaku murtad itu bukan sesuatu yang memukul kami, enggak. Itu lelucon. Lelucon bagi kami kalau ada orang Makassar itu murtad. Orang Bugis itu lelucon bagi kami. Boleh murtad di Bugis itu kalau mereka kawin-mawin dengan orang-orang non-muslim gitu. Begitu saudara. Jadi kalau ada misi, mohon maaf kami sambut Anda, mengikuti irama permainan Anda, setinggi apapun Anda loncat, sliding gunting kami siap untuk menghalau. Tapi kalau Anda ada gangguan jiwa, ya silakan Anda kemudian perbanyak zikir, perbanyak bertobat, baca Quran, sholat tahajud. Insya Allah Anda akan kembali istiqomah dalam iman Islam. Jadi kalau punya niatan mau merusak dari dalam itu sulit. Karena umat Islam sekarang sudah terbangun dari tidur panjangnya terhadap kalian. Terhadap non-muslim. Yang tadinya kami anggap saudara, yang tadinya kami anggap senyuman kalian itu tulus, uluran tangan kalian itu ikhlas. Rupa-rupanya di balik semua keikhlasan itu Anda berlaku seperti ular yang cerdik dan jinak seperti merpati. Kami udah tahu ternyata tidak seluruh yang kalian lakukan itu adalah murni ya karena kemanusiaan. Tapi karena ada tendensi ingin memurtadkan. Dan satu kalimat buat kalian para misionaris, sorry lah ya, kami bukan yang dulu lagi. Maaf ya, kami bukan yang dulu lagi. Karena kami sudah menjadikan slogan dalam kehidupan keberagamaan kami adalah hal mustahil seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian menuhankan anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, kelak besar engkau akan dituhankan. Itu sudah tidak bisa lagi. Itu hanya halusinasi, angan-angan, ilmu khurafat yang dipakai pada zaman batu. Zaman sekarang itu sudah nggak cocok. Ya, jadi terimalah derita kalian yang berpura-pura jadi Islam. Anda tidak akan pernah lolos dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah yang Anda buat sendiri. Anda akan panen dengan keadaan itu. Yang berpura-pura ingin syahadat, yang berpura-pura syahadat, maaf ye, adalah hal mustahil. Ada Tuhan yang dinetein sama ibunya. Demikian, lanjut. Ya. Terima kasih Bang Juma. Ini karena membawa nama kampung saya juga nih. Tidak ada orang Bone itu pemalas. Orang Bone itu pekerja keras. Reso patemangingi nalete pamase dewata. Sipatuo sipatokong pada ide pada elo. Motonya orang Bugis Bone itu. Dan secara keseluruhan aja Taparang dan sekitarnya. Kalau kau membawa-bawa Bone, lapri segala macam, nggak ada itu. Karena faktor kemalasan Anda ini sebenarnya, anak ini malas bekerja, ingin cepat dapat cuan. Kemudian dia cari perhatian di media sosial. Jadi di mana dia berada, nah disitulah agamanya. Kalau dia lagi di posisi mayoritas Kristen, ya dia agama Kristen, lebih dapat cuan. Ya kalau dia lagi di Muslim, ya dia cari masjid supaya dapat orang-orang yang bisa bantu dia. Secara kesimpulan ini orang, ya betul kata Bang Juma, sedang lagi labil-labilnya dan mengikuti zaman. Kenapa? Ingin dapat duit, tidak mau bekerja. Sekali lagi,
Saya curiga dia bukan dari Lapri. Kalau kau dari Lapri, tinggal sebut saja kampung di Lapri di mana. Kepala desa akan cek nanti di sana. Jadi jangan berbohong di sini merusak kerukunan keluarga Bone ya. Panjang nanti umurmu di Makassar. Terima kasih Pak Juma, makasih. Ya, prinsipnya begini ya. Yang penting kita sudah tunjukkan ya buat teman-teman. Yang pasti dia murtadnya itu dari Gabriel 6. Udah tahu lah kita ya kalau Gabriel. Udah pasti C6 itu apa lagi. Gabriel Channel. Tadi itu anak di masjid mana itu? Kalau tahu di masjid mana gampang kita telepon kok. Veteran Bang, veteran. Di jalan Veteran Makassar. Iya. Masjid apa? Masjid Kerja, Oh, masjidnya.